Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'hidi wa natubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri kajian serial adab, sopan santun, etika, tata krama. Di bulan kemarin sudah kita bahas etika bertetangga. Hari ini pembahasan seputar adabud diyafah, etika bertamu. Berkenaan dengan bertamu, ada beberapa hal yang perlu bapak-bapak ketahui. Di antaranya adalah tentang istidzan, meminta izin, permisi, kula nuwun sebelum masuk ke rumah. Maka yang pertama, an yakifa al musta'dzinu an yamini au shimali al bab. Orang yang bertamu dipastikan sebelum mengutuk pintu, sebelum mengucapkan salam, tidak berdiri di depan pintu, tapi berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab. Rasulullah kalau bertamu tidak pernah berdiri di depan pintu. Walakin min ruklihi al-aiman awil aisar. Akan tetapi beliau selalu berdiri di samping kanan atau samping kiri pintu. Kenapa? Innamal istidzanu li ajlil basar. Cara itu untuk menjaga pandangan. Karena begini, kalau bapak berada di depan pintu, assalamualaikum, kemudian dibuka, maka kita akan melihat langsung ke dalam. Sementara boleh jadi ada anggota keluarga yang ada di dalam belum memakai pakaian sempurna, ada yang masih terlihat aurat. Maka alangkah baiknya, inilah ajaran Islam, tidak berdiri di depan pintu, tapi di samping kanan dan samping kiri. Baik, kemudian akhirnya bapak-bapak mengucapkan salam. Disinilah akhirnya syariat mengajarkan kanat abwabun nabi sallallahu alaihi wasallam tukra'u bil adhafir. Pintu rumah Nabi biasa diketuk dengan kuku. Pertanyaannya, ini yang lain ada kopi mas? Loh, ini niru-niru Anur berarti. Baik, sampai mana tadi? Jadi kenapa hadis mengatakan kanat abwabun nabi sallallahu alaihi wasallam tukra'u bil adhafir? Pintu rumah Nabi itu biasa diketuk pakai jari, kuku. Kesimpulan pertama, berarti boleh mengucapkan salam diiringi dengan ketukan pintu. Itu satu. Kalau hari ini biasanya karena rumah panjang, lebar, kalau diketuk kemungkinan tidak terdengar, biasanya pakai bel. Yang kedua, hadis ini membuktikan bahwa pintu rumah Rasulullah itu tidak tebal seperti ini, sehingga dengan kuku sudah nyaring, sudah keras. Jadi menurut teori, pintu rumah Rasulullah kalau dipukul pakai tangan itu jebol. Jadi betapa tipisnya pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal
Beliau seorang nabi, musuhnya banyak, berkali-kali orang-orang kafir berusaha untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ketiga, ini menunjukkan bahwa mengetuk pintu cukup terdengar, tapi jangan bikin mengganggu yang punya rumah, digedor-gedor. Maka para sahabat cukup pakai kuku. Ini kedua. Kemudian masalah ketiga, ketika yang punya rumah menjawab salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian man hada, Rasulullah sering bertanya man hada, man hadihi, siapa ini, tidak boleh menjawab saya, tapi jawaban saya diiringi dengan nama yang dikenal oleh yang punya rumah. Seperti Rasulullah diketuk, ya Assalamualaikum ya Rasulullah, man hadihi, siapa ini, ana Ummu Hani, saya Ummu Hani, marhaban bi Ummi Hani, selamat datang wahai Ummu Hani. Pernah pintu rumah diketuk, siapa ini, saya Abu Dar, marhaban bi Abi Dar, selamat datang wahai Abu Dar. Tapi ketika ada sahabat ngetuk pintu, mengucapkan salam, beliau jawab, siapa ini, ana, jawabannya ana, saya, kulo, aku. Ternyata Rasulullah ana ka'annahu karihahu, saya, dengan nada beliau tidak suka dengan jawaban saya. Jadi harus jelas siapa yang ada di luar. Apalagi kalau sudah ditanya siapa malah membuat teka-teki. Ayo siapa, mosok suara seindah ini tidak kenal, kasih tahu nggak ya, kan begitu. Nah, itu nggak boleh. Siapa? Saya Pak Mahmud. Oh Pak Mahmud. Jadi si tuan rumah itu sudah tahu siapa yang datang saat si tuan rumah masih ada di dalam. Kemudian yang keempat, tidak boleh masuk kecuali setelah ada kata udkhul, silahkan masuk, monggo pinara. Jadi sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk itu tidak boleh. Tunggu ada instruksi udkhul, monggo pinara, silahkan masuk. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ada satu hadis, manitola'a fi baiti qaumin bi ghairi idnihim faqad halla lahum an yaqifu ainahu. Siapa yang mengintip, maaf bahasa masyarakat mengintip apa Pak? Oh nginceng, ya nginceng, lupa saya, nginceng. Karena rumah mungkin ada bolongan, assalamualaikum, kok kelihatannya belum ada jawaban, kemudian nginceng. Ternyata yang punya rumah tidak terima, kemudian matanya diculap hingga akhirnya buta, cacat, sakit, terluka, maka si tuan rumah tidak akan terkena pasal apapun, tidak boleh dituntut. Jadi murni saya hanya akan tahu apa yang ada di dalam begitu sudah masuk, bukan ngintip. Nah, kemudian selanjutnya begitu dipersilahkan untuk masuk, lihat telapak tangan si tuan rumah. Silahkan duduk, berarti kursi yang diduduki itu. Monggo pinara, silahkan duduk. Malah duduknya di sana itu tidak boleh. Karena apa? Di sini ada hadis, tuan rumah memiliki hak. Haknya apa? Memiliki kursi yang tidak boleh diduduki oleh siapapun. Berarti kalau bapak di rumah punya kursi yang sifatnya khusus, tidak boleh ada yang duduk kecuali saya, itu hukumnya boleh. Maka dari sini ketika kita bertamu, pastikan lihat telapak tangan.
ke arah mana kursi ditunjuk. Baik, akhirnya bapak-bapak sudah masuk di dalam rumah. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman menegur para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghaira nadiri inah. Wahai orang-orang beriman, kalian bertamu ke rumah Nabi, jangan masuk ke rumahnya kecuali sudah dipersilahkan masuk tanpa menunggu suguhan keluar. Ini kalimat pertama. Berarti bapak-bapak, kalau bapak bertamu, jangan punya persepsi kalau saya bertamu ke rumah orang itu pulang warak, akhirnya dari rumah tidak sarapan. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Ghaira nadirina inah. Bertamu jangan nunggu sampai hidangan dikeluarkan. Tapi nanti ada hadis, tapi bagi tuan rumah dianjurkan untuk menyediakan hidangan. Jadi si tamu tidak terbayang saya dapat suguhan, si tuan rumah berusaha memberikan hidangan terbaik kepada tamunya. Kemudian walakin idza du'intum ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inah walakin idza du'intum akan tetapi begitu makanan sudah keluar dan kalian makan, ghairana diri inah wala musta'nisina li hadis. Kalau urusan sudah selesai kemudian mentang-mentang ada hidangan, segera habiskan hidangan, urusan selesai segera pulang. Ayat ini menegur para sahabat, begitu hidangan dikeluarkan mereka malah tambah gayeng, ngobrol tambah lama. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Kalian bertamu terlalu lama itu mengganggu Nabi. Maka kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah sering berdiri jalan kaki ke pintu, balik lagi mundar mandir memperlihatkan beliau resah kenapa si tamu tidak pulang. Nah, sekarang saya tanya, kalau bapak kedatangan tamu malah tambah gayeng ngobrol, padahal urusan sudah selesai, sementara bapak pengen tamu segera pulang, reaksi bapak apa? Kan nggak mungkin, Pak tolong segera pulang, mulih kono, kan nggak mungkin. Kira-kira apa yang bapak lakukan? Kalau Rasulullah berdiri jalan kaki ke pintu, duduk lagi, baru duduk, berdiri lagi, pergi ke pintu, membuka pintu, maksudnya ini apa namanya, kode pintu sudah dibuka, kenapa tidak segera pulang? Nah, kira-kira bapak apa? Ya udah, saya pancing ya, sering melihat jam. Betul ya Pak ya? Jam dilihat. Dua, sering garuk-garuk kepala, nggak jelas. Sering noleh melihat ke luar. Apalagi Pak? Duduknya sudah sering begini. Apa? Kalau orang Sunda menyebut upat-ipat, kalau orang Masalan apa Pak? Mincat. Oh iya, kalau kita nyebutnya upat-ipat. Jadi kelihatan sudah resah. Apalagi sering batuk. Apalagi sering kalau ditanya tidak nyambung. Jadi si tuan rumah, jadi si tamu sering bertanya, seolah-olah ini pembicaraannya tambah asik,
tapi jawaban si tuan rumah itu gak nyambung. Pertanyaan kemana, jawabannya ke mana. Ditanya tentang program yayasan misalnya, malah jawabannya Liga Champion. Ini kan gak nyambung. Atau nadanya tambah tinggi. Atau di Bekasi ada ibu-ibu saya tanya, reaksinya apa? Reaksinya anaknya diciweli, akhirnya anaknya nangis. Begitu rewel, baru si tamu merasa tidak nyaman, kemudian permisi untuk pulang. Innama dzalikum kana yu'dhin nabi. Cara kalian bertamu terlalu lama itu mengganggu Nabi. Fayastahyi minkum, sementara Nabi malu, sungkan, ewuh pekewuh menyuruh kalian untuk segera pulang. Baik. Kemudian masalah selanjutnya, bagi tuan rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-diyafatu salasatu ayyam. Bertamu itu kalau pengen nginep, maka silahkan nginep cukup 3 hari, tidak lebih dari itu. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatun. Makanan spesial itu cukup hari pertama, hari kedua, ketiga sudah makanannya seperti biasanya. Jadi kalau Bapak akan kedatangan tamu, mungkin akan menginap, hari pertama langsung nyembelih ayam, disuguhi ingkung misalnya. Nah begitu hari kedua ya sudah tempe, tahu, sambal tumpang, sayur bobor dan lain sebagainya. Jadi yang spesial itu cuma hari pertama anjurannya. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, nuhina anit takalluf. Kami, yaitu Rasulullah dan para sahabat dan seluruh kaum muslimin, dilarang memaksakan diri. Bagi bapak-bapak yang tidak punya duit, tidak usah ngutang sana ngutang sini sekedar untuk menyediakan hidangan. Bisanya hanya air putih, sudah air putih, tidak boleh memaksakan diri. Jangan sampai hatta yu'thimahu, gara-gara tamu justru kita melakukan perbuatan dosa. Jadi bisanya air putih, ya sudah air putih. Air putih dari sumur, toh kita dulu juga sebelum ada air mineral kita biasa minum air sumur. Bisanya itu, ya itu yang dihidangkan. Kemudian akhirnya begitu si tamu urusannya sudah selesai, doa udhaib liman istadafahu ba'dal farag minat ta'am. Sangat dianjurkan si tamu begitu permisi mendoakan tuan rumah, memberikan pujian atas hidangan yang sudah disediakan, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan seorang sahabat, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum al abrar wa sallat alaikumul malaikah. Pak, kita ucapkan terima kasih, makanan Bapak dimakan orang-orang soleh. Jadi Rasulullah beserta rombongan sahabat bertamu kepada seorang sahabat, diberi hidangan. Apa pujian Rasulullah? Hari ini makanan Bapak dimakan oleh orang-orang soleh dan Bapak akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Termasuk Rasulullah pernah mendoakan si tuan rumah, Allahumma at'im man at'amani wa aski man askoni. Ya Allah, kepada orang yang memberi hidangan makan dan minum gantilah rezeki dengan rezeki yang lebih baik. Akhirnya istihbabul khurus ma'ad dhaif ila babiddar. Begitu si tamu sudah selesai urusan, permisi pulang, sangat dianjurkan mengantar sampai luar. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam, pintu langsung
tutup. Antar sampai luar, bahkan Rasulullah di sini biasa memegang tali kekang kuda terlebih dahulu dan tidak akan masuk ke dalam rumah kecuali si tamu betul-betul sudah tidak terlihat. Kalau hari ini berarti begitu sudah belok ke kiri sudah tidak terlihat baru bapak masuk ke dalam rumah. Insya Allah selesai. Inilah etika adab sopan santun ketika bertamu. Dan terakhir di sini ada bab jangan terlalu sering bertamu. Jadi bertamu bagus, tapi terlalu sering itu pasti membosankan. Jangankan urusan bertamu, penduduk Madinah meminta Abdullah bin Mas'ud supaya ngisi pengajian setiap hari setelah Rasulullah wafat. Karena Ibnu Mas'ud kalau ceramah siapapun akan menangis, seolah-olah surga dan neraka di depan mata. Itulah gaya ceramahnya Abdullah bin Mas'ud. Maka penduduk Madinah kalau bisa pengajian tiap hari. Apa jawaban Ibnu Mas'ud? Inni atakhawwalukum fil mau'idati kama yatakhawwaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mau'idati makhafatas sama. Aku hanya ingin mengisi pengajian seminggu sekali. Itulah yang aku tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau tiap hari ada pengajian pasti kalian akan bosan. Sebagaimana bertamu itu jangan sering-sering, justru bikin rasa kangen dengan cara apa? Bertamu jangan terlalu sering. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kalau ada yang bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan, saya persilahkan. Ya, satu. Oh ya, betul. Apakah ada larangan waktu ketika bertamu? Ada. Secara umum lihat orang itu kesibukannya kapan, dan kita harus melihat kapan dia punya waktu luang. Kalau bapak sudah tahu kalau pagi-pagi orang ini sudah siap-siap pergi bekerja, jangan bertamu jam 6 atau setengah 7. Udah jelas dia pegawai negeri, udah jelas dia guru, pagi-pagi sudah berangkat. Maka seorang sahabat mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahu nauma qoblal isya wal hadits ba'daha. Rasulullah itu tidak suka ngobrol ba'da isya, karena waktu ba'da isya itu waktu istirahat. Para sahabat kalau selesai sholat isya langsung tidur, tidak ada yang begadang. Yakrahu al hadits ba'daha. Rasulullah tidak suka begadang sesudah sholat isya. Maka di kitab Nailul Autor ada seseorang bertamu ke rumah seorang sahabat ba'da isya, ngetuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa? Mau bertamu. Maaf, bukan alamatnya sekarang bertamu, ini ba'da isya, waktu tidur. Nah, kemudian termasuk Abu Bakar As-Siddiq kaget Rasulullah bertamu pada jam biasa orang tidur siang atau qailulah. Akhirnya Abu Bakar komentarnya apa? Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu di siang seperti ini illa li amrin hadatsa fihi, kecuali pasti ada urusan penting. Ternyata betul, Abu Bakar siap-siap berangkat, ayo segera hijrah ke Mekah. Berarti dari kalimat ini mereka paham ada jam-jam di mana tidak baik kalau orang itu bertamu. Sebagaimana di kitab ini ada riwayat Abdullah bin Abbas itu tahu kapan jam waktu bertamu ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi ingin mendengar hadis langsung dari Rasulullah, di sisi yang lain Ibnu Abbas tahu Rasulullah jadwalnya ada di dalam rumah. Maka apa yang dilakukan Ibnu Abbas?
sering duduk di depan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Ibnu Abbas yang tertidur nunggu kapan Rasulullah keluar dari rumahnya. Baik, pertanyaan kedua selain urusan tamu. Oh ya, silakan Pak. Ya, yang pertama, si tuan rumah ridho kalau dia bertamu agak sedikit lama. Boleh tidak Imam Malik membolehkan? Jadi kita lihat si tuan rumah itu membutuhkan saya cepat-cepat atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Kalau dia ridho, seneng si tamu agak sedikit lama di rumah, maka tidak masalah bertamu agak sedikit lama. Sebagaimana teman saya bertamu kepada seorang ustadz di Jakarta Timur. Urusan selesai, ustadznya mengatakan jangan pulang, tapi saya sudah pengen pulang. Urusan sudah selesai, nanti dulu. Pulang nanti selesai sholat duhur. Padahal itu jam 8, berarti kan diminta untuk agak lebih lama. Imam Malik membolehkan dengan syarat apa? Itu keinginan dari si pemilik rumah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya mengucapkan salam dari depan tidak terdengar, kemudian saya lewat belakang? Al-istidzanu thalathan, kuota mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau tidak ada jawaban setelah salam 3 kali, berarti kita pulang. Tapi hadis ini, ketentuan ini diolah oleh imam-imam madhab. Kalau kita yakin sudah mengucapkan 3 kali salam, tidak ada jawaban, yakinnya adalah si tuan rumah tidak mendengar, maka diperbolehkan kita menambah salam lebih dari 3 kali. Termasuk tadi, kalau dari depan tidak terdengar, mungkin kita mengucapkan salam dari belakang. Baik, cuma saya pernah punya pengalaman. Jam 10 malam ada 4 ibu-ibu bertamu ke rumah saya. Ibu A mengucapkan salam 3 kali, tidak terdengar, tidak ada jawaban. Mempersilahkan ibu B, kuota saya sudah habis, udah jenengan. Akhirnya si B, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Saya tidak mendengar. Akhirnya si C disuruh, karena kuotamu belum dipakai. Akhirnya berapa kali ucapan salam? 12 kali. Baru akhirnya saya keluar, kedengaran. Begitu ucapan 12 kedengaran jam 10. Saya kira ada apa, begitu ada sesuatu yang penting. Ternyata cuma sekedar minal aidin wal faizin, padahal itu tetangga satu RT di Bekasi. Akhirnya, Bu, kalau urusan minal aidin wal faizin kan masih bisa besok, ini kan saya sudah tidur. Baik, ada lagi yang lain di luar pertamuan, karena masalah ini kelihatannya sudah jelas. Ya. Baik, memelihara kucing boleh tidak? Boleh. 1. Apakah itu sunnah Rasul? Bukan. Itu hobi pribadi Abu Hurairah. Orang itu namanya Abdurrahman bin Sakhr. Namanya tidak dikenal karena dia penyayang kucing, akhirnya dipanggil bapak kucing, yang bahasa Arabnya adalah Abu Hurairah. 2. 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ditanya su'ila anil hirrah, ditanya tentang jilatan kucing. Beliau bersabda, innaha laisat binajasin, jilatan kucing itu tidak najis seperti jilatan anjing. Innama hiya minat tawafina alaikum, kucing adalah binatang yang bebas bersahabat di tengah-tengah kalian. Dari sini berarti memelihara kucing boleh tidak? Boleh. Nah sekarang, tapi juga jangan terlalu tasyaddud, terlalu sayang kepada kucing itu juga tidak boleh. Dulu saya punya tetangga, pagi-pagi itu keliling mencari kucing untuk diberi makanan, dan makanannya juga mahal. Sementara ibunya sering teriak-teriak, ini isah-isah numpuk, ini baju masih kotor, dia asik dengan kucingnya. Padahal kucing itu tidak perlu diberi makanan. Yang penting apa? Yang penting wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi, cukup dicul dia sudah bisa mencari makanan sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada anjuran memberi makan kucing. Yang penting di luar, tidak usah di kandang, kucing sudah otomatis bisa mencari makan sendiri. Baik, nah masih kucing lagi. Bagaimana kalau kucing diperjualbelikan? Hukumnya tidak boleh. Zajara su'ila an bai'is sanur, ditanya tentang jual beli kucing, maka Anas bin Malik menjawab, zajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam andalika, beliau melarang keras jual beli kucing. Jadi kucing bukan komoditi. Ada lagi tadi tambahan? Silakan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al halifu manfaatun lisil'ah mamhaqatun lil barakah. Bersumpah demi Allah, ketika jual beli bikin dagangan laris tapi menghilangkan keberkahan. Jadi demi Allah saestu khusus Bapak ini diskon spesial. Meskipun benar, wallahi kalau bisa dihindarkan. Jadi kata-kata wallahi jangan diucapkan ketika ada transaksi jual beli. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan. Ya. Baik, bagaimana status sholat Jumat wanita? Aslinya al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Jumatan itu hak tapi sekaligus kewajiban bagi setiap muslim kecuali 4 kelompok. Dari 4 kelompok itu Rasulullah menyebut al-mar'ah, wanita. 1. Berarti wanita dipersilahkan untuk sholat duhur, tidak usah menghadiri Jumatan. Tapi bagaimana kalau ada wanita datang? Tidak masalah, silakan hadir ikut sholat Jumat. Di kitab Bulughul Maram seorang wanita mengatakan, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jumu'atin ala minbarin. Aku sampai hafal surat Qaf wal Qur'anil Majid karena seringnya Rasulullah membaca ayat itu di atas mimbar pada hari Jumat. Ini bukti bahwa wanita juga hadir. Ketiga, begitu sudah sholat Jumat, sudah gugur kewajiban sholat
duhur, karena Jumat itu mengganti posisi sholat duhur. Bagaimana dengan hadis? Karena di Bekasi masih ada beberapa masjid setelah Jumatan berdiri lagi sholat duhur. Nggak tahu kalau di Masaran. Kalau di Bekasi ada beberapa masjid sholat Jumatan selesai langsung iqomat sholat duhur 4 rakaat. Padahal yang benar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal jumu'ata shalla ba'daha arba'an. Rasulullah kalau selesai sholat Jumat, beliau akan melaksanakan 4 rakaat. Maksudnya 4 rakaat sholat sunnah, bukan sholat duhur. Karena ada riwayat yang lain 2 rakaat, di sini 4 rakaat. Akhirnya oleh Imam Ibnu Taimiyah diterangkan, bagi yang mengerjakannya di masjid 4 rakaat, bagi yang mengerjakan di rumah cukup 2 rakaat. Jadi kalau bapak dia Jumatnya di masjid itu tidak 2 rakaat, 4. Kalau mau silahkan pulang ke rumah 2 rakaat. Baik, ada lagi? Ya. Gosok. Persepsi gosok itu apa dulu? Persepsi santri atau pesantri dalam bayangan gosok itu apa? Oh ya. Itu sebenarnya istilah santri, nyileh tapi tidak nembung. Padahal gosok itu apa? Mengambil harta milik orang lain tanpa ridho kemudian dia miliki. Misalnya apa? Misalnya pulang dari masjid kemudian ngambil sendal yang bagus karena salah memahami, ambil yang baik-baik buang yang jelek, akhirnya pulang pakai sendal Neckerman. Nah itu gosok. Gosok itu mirip dengan merampas, mirip dengan maling. Hadis tentang gosok di Bulughul Maram, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhada shibran minal ardi zulman tuwiqahullahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Siapa yang gosok, mengambil alih secara paksa tanah dengan cara zalim, nanti pada hari kiamat Allah akan kalungkan tanah itu di lehernya beserta 7 lapis tanah ke bawah. Jadi dia punya kalung, bandulnya adalah tanah yang pernah dia gosok, maksudnya pernah dia rampas. Tidak itu saja, 7 lapisan ke bawah. Baik, itu gosok. Ada lagi yang lain? Pokoknya urusan tamu kelihatannya sudah jelas. Silahkan tanya masalah lain. Adzan 5 menit lagi kalau tidak salah. Silakan Pak, ada yang bertanya? Ya. Rekreasi. Oh, Candi Borobudur. Ya. Saya punya teman mengajar di SMA di Lamongan. Ternyata SMA ini ada acara piknik sebelum kelulusan. Kepala sekolah sudah mengingatkan, piknik ke Jogja, tidak ada piknik ke Candi Borobudur. Ternyata peringatan Pak Kepala Sekolah tidak digubris oleh guru-guru. Ternyata ada jadwal mengunjungi Borobudur. Ketika satu kunjungan di tempat selesai, acara selanjutnya ke Borobudur. Ternyata mobilnya mogok. Berapa lama? Sesuai dengan waktu selesai kunjungan Candi Borobudur. Begitu selesai, karena harus
mengunjungi tempat lain, baru busnya bisa dinyalakan. Nah, saya ditanya tentang itu, maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum." Nah, fajtanibur rijza minal autsani wajtanibu qaulaz zur. Jauhi patung dan jauhi acara-acara yang diadakan oleh orang-orang musyrik. Jadi yang dijauhi oleh kita itu dua, patung. Yang kedua, jauhi acara-acara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Berarti apa? Kalau kita datang ke Candi Borobudur, berarti kan mendekati, padahal ayatnya mengatakan apa? Jauhi patung. Kalimat kedua, jauhi acara-acara perayaan-perayaan orang-orang kafir, berarti jangan ikut Natalan. Meskipun di gereja itu tidak ada patung Yesus Kristus, tetap tidak boleh. Oh iya. Umar bin Khattab ditanya tentang seorang muslim yang masuk acara Natalan, maka la tadkhulu ma'ahum fa inna suhtata tanzilu alaihim, jangan masuk ke acara mereka karena kemurkaan Allah sedang turun di tengah-tengah mereka. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bapak-bapak masuk ke Candi Borobudur itu kira-kira bayar tidak? Kan bayar. Duit masuk, digunakan untuk apa? Memelihara kelestarian Candi Borobudur. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'anallahu man awa muhdithan, Allah laknat orang yang mendukung pelaku kejahatan, dan tidak ada kejahatan yang lebih hebat dalam Islam selain kejahatan dalam berbuat syirik kepada Allah. Berarti tidak ada acara piknik ke Candi Borobudur. Dah, saya sarankan kalau pengen piknik yang bagus, piknik ke rumah sakit, lihat orang-orang yang sedang di ruang gawat darurat. Oh, pulang itu insya Allah langsung sholat tahajud, banyak baca Quran, dan merasa ternyata saya lebih beruntung dari dia karena saya sehat wal afiat. Wah, mantap. Di Jakarta itu ada piknik mengunjungi pemukiman kumuh dan padat di Jakarta Utara. Oh, orang yang piknik ke situ pasti masya Allah, rumah saya jauh lebih bersih, lebih luas, lebih tertata daripada mereka tinggal di tempat-tempat seperti itu. Kalau bisa pikniknya seperti itu. Apalagi piknik ziarah kubur. Kalau bisa ziarah kubur seperti Rasulullah, selesai sholat tahajud di Riyadhus Shalihin, selesai sholat tahajud Rasulullah sering ziarah ke makam Baqi. Kalau pengen ingat mati ya begitu, jangan ziarah kubur siang hari ketika sedang peteng dedet. Wah, itu lumayan itu untuk mengingat mati. Itu piknik yang bagus. Atau piknik ke yayasan anak-anak cacat misalnya. Ya Allah, ternyata saya beruntung anak saya sempurna secara fisik, jasmani dan rohani. Baik, adzan dulu, nanti kita tambah dengan satu pertanyaan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebelum saya tambah satu pertanyaan, yang pertama, alhamdulillah di Pondok Pesantren As-Salam kita sudah dapat guru tetap lulusan dari Yaman. Kemudian kita juga dapat guru lagi lulusan Libya. Kalau Libya berarti kan bahasa Arabnya insya Allah mantap. Jadi bagi bapak-bapak yang
punya anak lulusan SD, ingin dimasukkan ke pesantren, daripada jauh-jauh mungkin ke Jawa Timur, ke Jawa Barat atau ke Solo jauh, di tempat kita sudah dekat. Itu yang pertama. Kedua, kelihatannya bulan depan kalau pekan ketiga saya tidak bisa hadir, kecuali kalau digeser ke pekan keempat, karena saya sedang perjalanan umroh untuk Bekasi. Jadi begini, di Bekasi saya tinggal di perumahan RSSSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali, tipe 21, rumah yang hanya ada satu kamar. Menurut teori, pakai matematika, karena menengah ke bawah kan, itu nggak mungkin bisa pergi umroh ke tanah suci. Tapi itu logika matematika. Saya giring jamaah pakai logika langit. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti bisa ke tanah suci. Tanamkan ana inda dhonni abdi bi. Allah sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau yakin bisa ke tanah suci, pasti bisa. Akhirnya caranya apa? Saya ajak jamaah Tonggo Teparu itu untuk nabung. Masya Allah, ada bapak-bapak ngetuk-ngetuk pintu. Lah saya punyanya cuma 150.000, bisa tidak nabung? Ya bismillah, kita terima sambil kita doakan. Ternyata setahun sudah bisa berangkat. Sampai orang itu juga geleng-geleng, bingung, Masya Allah, kok bisa saya bisa berangkat ke tanah suci? Kenapa? Karena yakin, dan kita juga ikut mendoakan. Tetangga saya samping rumah itu tukang bangunan, itu pun bukan tukang yang nembok tapi yang laden. Suami istri bisa berangkat dengan cara apa? Nabung. Dan nabungnya ke saya, tidak nabung di bawah bantal. Nah, kalau di bawah bantal kan pasti cepat habis. Dan alhamdulillah, maka tangisan jamaah di depan Ka'bah itu spesial, karena tidak menyangka penghasilan pakai matematika tidak mungkin bisa berangkat ke tanah suci, tapi saya giring jamaah pakai teori dari langit. Dan saya di Bekasi tidak mengajak umrah ke perumahan elit, meskipun saya juga mengisi di perumahan elit. Orang-orang elit udah nggak usah diajak-ajak, mereka sudah otomatis bisa umrah berangkat. Nah, yang saya garap itu rumah-rumah RSSS tadi. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau bapak-bapak nanti dari Bekasi saya tiadakan, karena saya sudah tinggal di sini, saya konsentrasi mengajak bapak-bapak untuk bisa merasakan nikmatnya berdiri di depan Ka'bah. Ini kan wajah-wajah pantas pergi ke Mekah semuanya, insya Allah. Baik, silakan, ada pertanyaan terakhir, satu dua udah sekalian. Syirik menyekutukan Allah. Ujub, ya. Baik, terus ya. Kedua, niat sholat tahiyat pagi Pak Ustaz, subuh dulu. Qobliyah subuh. Tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh sama fajar itu niatnya digabung. Oh, gitu ya ya. Baik. Ujub itu bangga. Kalau istilah lain apa namanya, Masya Allah lupa mendadak, al-fakhru. Fakhru itu bangga, hampir sombong tapi belum sombong. Contoh begini, Nabi Musa ditanya,
hal ta'lamu ahadun a'lamu minka, di Sahih Bukhari, Musa, di dunia ini ada tidak hari ini orang yang lebih pintar dari dirimu? Oh, gak ada yang paling pintar aku. Dan memang kenyataannya yang paling pintar adalah Nabi Musa. Ternyata jawaban Musa membuat Allah tidak ridho. Akhirnya apa? Nabi Musa kan dihukum suruh belajar kepada Khidir, karena Khidir punya 1000 ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Jadi sepinter-pinternya orang, tetap pasti dia punya ilmu yang dia tidak tahu. Contoh misalnya, saya menuntut ilmu agama. Tiap hari saya baca kitab. Tiap hari saya masih mengikuti pelajaran dari ulama-ulama Timur Tengah. Saya tiap hari mengikuti pelajaran fikih, tafsir dan akidah dari 6 syekh. Saya mengikuti pelajaran beliau lewat HP, karena tidak mungkin seorang ustadz kerjaannya ceramah terus tapi tidak pernah diceramahi, itu kan nggak boleh. Tapi pasti saya punya ilmu ada ilmu yang saya tidak tahu. Contoh misalnya ketika saya memperhatikan ceramah teman saya, ternyata yang dia ceramahkan saya belum tahu, maka tidak boleh mengatakan yang paling pintar saya. Itu ujub, tidak sampai syirik. Ujub itu bangga, meskipun kenyataannya memang Nabi Musa paling pintar saat itu. Dan sangat dianjurkan dia berpura-pura atau menyembunyikan kepintarannya, tidak perlu diungkap. Itu satu. Kemudian istighfar dan sayyidul istighfar. Khusus sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, itu sangat dianjurkan dibaca ba'da subuh dan ba'da asar. Kalau bapak membaca ba'da subuh, ternyata meninggal jam 1 siang, maka menghadap Allah sudah tidak punya urusan dosa lagi. Begitu asar dibaca, meninggal dunia ba'da isya, maka menghadap Allah sudah tidak punya urusan dosa lagi. Tapi yang lain-lain bebas, silahkan bapak baca apapun, yang penting memperbanyak istighfar, sebagaimana fawallahi inni la atubu ilallahi wa astaghfiru ilaihi fil yaumi mi'ata marrah, sehari minimal aku punya kebiasaan beristighfar 100 kali. Kemudian tadi ada qobliyah subuh dan sholat fajar, itu sebenarnya sama. Kalau bahasa masarannya jas buka ikat belangkon sama juga sami mawon. Jadi sholat qobliyah subuh dengan sholat fajar, yaitu sholat itu sebenarnya sama. Seperti tahajud dan qiyamul lail itu sama. Nah, bagi bapak-bapak masuk sholat tahiyatul masjid dan qobliyah, tidak usah 4 rakaat, cukup 2 rakaat, kita sudah mendapatkan 2 sholat itu. Karena kaidah fikih mengatakan idza jatama ibadatani min sinfi wahidin dakhalat ihdahuma 'alal ukhra, 2 ibadah sejenis sama pelaksanaannya, sama hukumnya, cukup sekali kita sudah dapat 2 sampai 3. Berarti ibadah itu mengenal 3 in 1 atau 2 in 1. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.